Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sahabat belajar Islam bersama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah materi yang berjudul orang-orang yang sholat namun mereka tetap masuk neraka. Sahabat, ada beberapa golongan orang yang masuk neraka meski dianggap sebagai seorang yang rajin sholat. Sebab ibadah 5 waktu bukan sekedar rutinitas di sela-sela aktivitas, tapi juga dikerjakan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ketika sholat, umat Islam harus bisa memenuhi syarat dan rukun sholat. Bila dikerjakan dengan benar, sholat sesungguhnya akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Berbeda halnya bila sholat ini nyatanya tak mengubah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29 yang artinya, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sahabat semuanya, inilah golongan orang yang rajin sholat, tapi malah diancam masuk ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang hobi berdusta. Salah satu ciri orang munafik, yakni suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Tidak sedikit kita mendapati orang-orang yang rajin sholat, namun kerap berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sahabat semuanya, orang yang suka meminum khamr. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang, termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Perbuatan ini mestinya dijauhi oleh orang-orang yang sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, sahabat semuanya, percaya dengan dukun. Percaya atas perkataan dukun dan ramalan-ramalan merupakan perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, ahli gibah dan bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa. Sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan gibah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Janganlah pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, sahabat semuanya, orang yang mengabaikan anak yatim dan duafa. Seorang muslim seharusnya bukan hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Bahkan disebutkan bahwa tidak akan sempurna iman seseorang bila mereka mengabaikan anak yatim dan orang-orang miskin. Yang keenam, sahabat semuanya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maun ayat 4-5 yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang sholat tetapi lalai, tidak khusyuk dan tidak serius dalam melaksanakan sholatnya, dapat terancam masuk neraka. Yang ketujuh, orang yang ria dalam sholatnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Orang yang sholat dengan tujuan pamer kepada orang lain untuk mendapatkan pujian atau pengakuan termasuk dalam golongan orang-orang yang sholat tapi akan masuk neraka. Yang kedelapan, sahabat semuanya, orang-orang yang menunda sholatnya. Sahabat semuanya, orang-orang yang menunda sholatnya juga termasuk orang-orang yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk neraka. Sebagaimana dalam firman Al-Quran surat Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Yang kesembilan, yaitu orang yang tidak mengindahkan rukun dan syarat sah dari sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jika seseorang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat, seperti tidak berwudu dengan benar atau tidak memenuhi rukun sholat lainnya, maka sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, sahabat semuanya, orang yang sholat tapi tidak berakhlak baik. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seseorang tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat, meskipun ia rajin sholat, maka sholatnya tidak memberikan efek yang seharusnya dan ia tetap terancam masuk neraka. Sahabat semuanya, itulah penjelasan tentang orang-orang yang sholat namun mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga sahabat semuanya, kita beserta keluarga tidak termasuk orang-orang tersebut. Dan semoga sahabat semuanya, dari penjelasan ini kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga penjelasan ini bisa menjadi wawasan untuk sahabat belajar Islam bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal'afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai.